Halo, perkenalkan, nama saya Muhammad Fahrasi Almorobi dengan NIM 2506 Di sini saya akan membahas materi kajian fonologi, bunyi segmental, dan bunyi suprasegmental. Langsung saja kita bahas pada materinya. Pernahkah kalian mendengar seseorang mengucapkan kata yang sama namun maknanya terasa berbeda dikarenakan dari penggunaan nada seseorang? Pada bunyi segmental dan bunyi suprasegmental akan membahasnya. Yang pertama, bunyi segmental. Bunyi segmental adalah bunyi bahasa yang dapat kita segmentasikan atau kita pisah. Seumpama kita memiliki satu kalimat, kita dapat membedahnya menjadi kata, suku kata, hingga menjadi satuan bunyi terkecil. Nah, pada bunyi segmental terdapat tiga jenis utama yang wajib kita ketahui. Yang pertama, vokal, konsonan, intonasi, atau jeda. Langsung aja kita bahas vokal. Vokal adalah jenis bunyi bahasa yang dihasilkan tanpa adanya hambatan oleh alat ucap, di mana udara yang diproduksi oleh paru-paru keluar dengan lancar tanpa adanya hambatan dari alat ucap. Contohnya A, I, U, E, O. Nah, pada contoh tersebut mereka keluar atau terproduksi tanpa adanya hambatan dari alat ucap. Lanjut nomor 2, yaitu konsonan. Konsonan berbeda dengan vokal, yang dimana konsonan dihasilkan dengan adanya hambatan pada aliran udara. Contohnya pada fonem P dan B. Pada kedua fonem tersebut, apabila ingin dihasilkan harus terdapat hambatan dari alat ucap, yaitu bibir bawah dan bibir atas harus bertemu sehingga menghambat udara yang keluar dari paru-paru dan dapat menghasilkan fonem P dan B. Yang ketiga, yaitu diftong. Diftong adalah perpaduan dua bunyi vokal bahasa menjadi suku kata, yang dimana akhirnya menghasilkan satu bunyi bahasa seperti ai pada kata pantai dan au pada kata kerbau. Nah, jadi diftong adalah suatu perpaduan dua bunyi vokal menjadi satu sehingga menghasilkan satuan bunyi bahasa seperti yang dicontohkan tadi. Lanjut kepada penjelasan suprasegmental. Sekarang kita masuk pada bagian yang membuat bahasa menjadi lebih bermakna, yaitu bunyi suprasegmental. Pada bunyi suprasegmental terbagi menjadi 4 unsur, yaitu nada, tekanan, durasi, dan intonasi. Yang pertama, nada, di mana ini adalah suatu proses meninggi dan merendahkannya suara, seperti contoh bagus dan bagus. Nah, dari kedua contoh tersebut, apabila contoh yang pertama itu menggunakan nada datar yang merujuk pada pernyataan, sedangkan contoh kedua yaitu menurunkan suara di akhir kalimat bagus yang berujuk kepada pernyataan. Maaf, maksudnya berujuk pada pertanyaan. Nomor 2, yaitu tekanan, di mana pada tekanan ini adalah suatu proses mengeraskan dan mengecilkan tingkatan suara. Biasanya apabila dalam bahasa Indonesia, tekanan ini terdapat pada akhir kata atau penultima,
seperti contoh ayo dan ayo. Nah, terdapat kedua perbedaan apabila yang pertama menggunakan datar dan yang kedua terdapat tekanan pada akhirnya. Lanjut pada nomor 3 yaitu durasi. Di mana durasi ini adalah proses memperpanjang dan memperpendek durasi pada pengucapan bunyi yang mengakibatkan tekanan emosi pada sang penerima. Misalnya, aduh dan aduh. Nah, pada contoh pertama itu memperpanjang seperti aduh yang berarti berujuk pada kesakitan seperti, dan nomor 2 yaitu aduh yang berujuk pada heran. Lanjut pada nomor 4 yaitu intonasi atau jeda. Intonasi bisa dibilang seperti lagu kalimat, sedangkan jeda adalah kita memberi perhentian nafas sejenak ketika kita berbicara. Seperti contoh, ayo makan ayah dan ayo makan ayah. Nah, pada contoh pertama, ayo makan ayah, seperti kita mengajak untuk memakan ayah. Sedangkan contoh nomor 2 yaitu ayo makan ayah. Nah, kita seperti mengajak ayah untuk makan, bukan seperti nomor pertama yang tidak ada jedanya. Ayo makan ayah. Nah, itu adalah sebuah ajakan yang sangat sangat seram, yaitu untuk memakan ayah. Jadi apabila kita sedang berbicara atau memulai percakapan dengan seseorang, apabila tidak ada sebuah jeda atau intonasi yang jelas, itu dapat membuat pendengar menjadi kebingungan dengan apa yang kita sampaikan. Maka dari itu, jeda sangatlah penting dalam kunci komunikasi yang sangat efektif. Jadi kesimpulannya, bunyi segmental adalah apa yang ingin kita ucapkan, sedangkan suprasegmental bagaimana cara kita mengucapkannya, yaitu dimulai dari nada dan tekanannya. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.